Nah, di sana kan menuju ke website kita. Di sana akan terlihat mulai robot-robot Google dan pelacakannya itu bekerja. Hai amazing people, kembali lagi dengan saya Natini. Dan tentunya di video kali ini saya merasa sangat lengkap karena saya ditemani oleh dua cowok yang sangat keren dan juga sangat kece. Oke, siapa dia kalau bukan Kak Yoga dan juga Pak Kurnia. Hai Kak Yoga, hai Pak Kurnia. By the way, apa kabar nih? Baik. Terus ngomong-ngomong yang paling kece siapa ya? Dua-duanya sama-sama kece. Susah dia milihnya. Mandangnya ke saya. Nggak boleh GR. Mandangnya ke saya. Itu kan ya dapat disimpulkan gitu. Iya, kita iyakan ya. Kita iyakan biar cepat. Oke, jadi di video kali ini tentunya tidak jauh-jauh dengan dunia digital dan juga dunia website nih Pak. Iya. Mumpung kita akan ketemu dengan Pak Kurnia, ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat langka. Betul. Kita serbu dengan pertanyaan yuk Kak Yoga yuk. Siap. Oke. Boleh. Pak Kurnia siap dengan pertanyaan kami Pak? Siap. Kalau nggak siap, saya tinggal buka laptop coba. Oke, jadi tanpa perlu basa-basi terlalu lama lagi dan supaya tidak terlalu lama juga memakan waktu, langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, apa sih sebenarnya Google Analytics itu Pak? Google Analytics itu pertanyaan saya di bawahnya dikasih jawaban juga biar gampang saya. Ya gampang Pak. Google Analytics, kalau saya nggak terlalu menjelaskan pengertian ya, kembali lagi saya kan nggak suka menjelaskan pengertian. Iya. Jadi Google Analytics itu adalah sebuah software yang dibuat oleh Mbak Google. Jadi fungsinya dia adalah untuk mengumpulkan data pengunjung dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pengunjung itu ya, yang berkunjung ke website kita. Itu singkatnya seperti itu dia. Jadi dengan data tersebut kita bisa melakukan analisa nantinya gitu. Jadi fungsinya adalah mengumpulkan data. Berarti kalau traffic itu Google Analytics punya kerjaan Pak? Ya, untuk mencatat berapa jumlah pengunjung, berapa jumlah halaman yang dia pengunjung itu lihat, itu kerjaannya Google Analytics ya. Iya, Google Analytics. Oke, kemudian itu tadi udah termasuk ke fungsi Pak ya? Ya, bisa dibilang sudah termasuk fungsi. fungsinya dia. Oke, berarti saya tidak jadi nanya fungsi. Oh gitu ya. Oke, pertanyaan Bisa jadi selanjutnya. satu sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana sih cara kerja dari Google Analytics tersebut Pak? Nah, cara kerjanya ini ya. Jadi simpelnya gitu ya. Pada saat kita membuka Google ya, Google browser gitu kan, dari manapun itu juga, dari Bing, Yahoo dan sebagainya, kita kan menyebutkan kata kunci, entah web design Bali kan, muncul web design, itu diklik. Nah, di sana kan menuju ke website kita. Di sana akan terlihat mulai robot-robot Google dan pelacakannya itu bekerja. Nah, dia masuk ke website kita. Di sana akan terlihat kadang-kadang kalau datanya lengkap itu berapa umur yang menggunakan yang berkunjung ke website kita. Sampai umur-umurnya kelihatan. Iya, kalau intinya kita memberikan data kita kan ya. Umur, jenis kelamin juga kadang. Waktu kita bikin Google account lah, kita kan ngasih data itu kan. Iya, benar. Yaitu ya waktu berkunjungnya, berapa lama dia kan, berapa lama di halaman kita, terus ke halaman mana saja, sama asalnya dari mana itu kan, itu nama orang tuanya siapa, mungkin tuh enggak ya. Oke, Jadi hampir fungsinya, semua Pak, ya? data itu kita dapatkan. Gitu. Oke, teliti banget. Pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah setiap situs web itu sudah pasti memiliki yang namanya Google Analytics? Google Analytics itu dipakai ya kalau kita menginstalnya. Berarti kalau tidak Kayak install? kalau kita mendaftarkannya itu website kita di Google Analytics ya kita bisa menggunakannya. Kalau nggak install ya nggak dapat apa. Berarti kalau nggak install berarti kita nggak bisa lihat traffic kita itu Pak ya? Nggak tahu kita berapa jumlah pengunjung dan sebagainya.
Berarti Tanya mengira-ngira aja. dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah website nggak wajib ada Google Analytics. Wajib. Ya tergantung, kalau yang paham betul akan fungsi data, dia pasti akan menggunakan Google Analytics. Google Analytics gitu. Karena data itulah yang mahal. Google itu kan dia sebenarnya menjual data. Gitu. Itu yang dijual oleh Google buat siapa pengunjung dan sebagainya. Itulah dia fungsinya juga berhubungan dengan iklan juga. Itu dia. Oke, mungkin sekarang giliran dari Kak Yoga nih. Oh, udah Kak Yoga ada mulai. yang ingin ditanyakan Kak? Ada dong, udah saya siapkan juga. Tapi sebelum itu mungkin kasihan bapaknya bisa Oh diminum dulu iya, kopinya. sudah sampai dingin kopi saya. Ngomong-ngomong kalian nggak dapat minum ya? Udah lah juga. Oh, udah ada ya. Di belakang Tangguin ada air ya. putih aja Ya, lah. agak sedikit miskin ya perusahaannya. Ya gimana pertanyaannya? Oke, sekarang giliran saya Pak ya. Mungkin pertanyaan saya sedikit lebih sulit seperti saya sulit mendapatkan dia. Oh. Ya Sulit ya? sedikit lebih sulit Pak. Lebih Enggak besar. ya terlalu sulit ya. Iya. Boleh Ya. lah bermimpi, tapi jangan lupa bangun nanti. Oke Pak, langsung saja yang pertama dari saya. Pertanyaan yang pertama dari saya, apa saja sih fitur Google Analytics? Nah, fiturnya Ya. sebenarnya banyak, tapi Pak hanya menggunakan beberapa aja dia. Menggunakan beberapa aja, dan itu pun juga fungsinya untuk saat ini hanya baru menggunakan fiturnya ya untuk mencari data. Apa namanya itu jumlah pengunjungnya itu Oh, dari trafficnya dia dari mana saja dia berkunjungnya, itu dari apakah langsung dari Google, dari Bing, Yahoo, ataukah dari website sosial media lainnya. Kan di sana kita bisa lihat sebenarnya untuk data-data pengunjung aja, sama bounce rate-nya berapa sekitar itu. Tapi yang sudah tingkat expert yang biasanya digunakan untuk melihat apa namanya interest dari pengunjung tuh bisa dipakai untuk pembuatan iklan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya data itu bisa berfungsi bagus ya jika memang banyak pengunjungnya. Tuh. Banyak Bang, yang lebihnya. memanfaatkan gitu Pak. Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan jika memang banyak pengunjungnya. Jadi kita kan bisa pilah-pilah dia. Kadang-kadang kita bisa memisahkan ya di halaman ini dia melakukan apa saja. Itu sebenarnya banyak fungsi-fungsi yang Pak pun masih belum ketahui. Oke, berarti Pak masih menggunakan fitur yang memang Pak Biasa, yang fungsinya sesuai dengan fungsi Pak waktu yang untuk pembuatan blog dan sebagainya, untuk melihat traffic itu aja. Oke, terus selanjutnya bagaimana saya tahu jika Google Analytics itu berfungsi? Nah, bagaimana cara tahunya tuh? Ya bisa dites secara langsung sih dia. Bisa Ya, nggak? kita- Bisa nggak dia nggak berfungsi? Bisa, kalau salah install nggak fungsi deh. Gitu. Kalau untuk ngetesnya langsung ya tinggal langsung aja klik dari Google atau dari mana, tinggal kita coba klik ke web kita, di sana akan kelihatan oh ini sumbernya dari sini, atau kan ada untuk live trafficnya ada di sana. Itu sebenarnya itu sifatnya teknis ya, kita susah Pak juga susah jelaskan kalau nggak di depan layar nih fungsinya itu. Mungkin lain kesempatan videonya beda ya. Oke, mengenai ini pasti Pak ya. Ya nanti ada kita bahas lagi. Terus apakah Google Analytics itu memiliki sertifikasi? Sertifikasi, nah sertifikasi itu maksudnya kayak gimana ya? Biar Pak nggak salah pengertian. Kan ada tuh rentang waktu sertifikasinya. Kira-kira tuh berapa lama? Kalau ada Nggak ada sih sepertinya sertifikasi kayak gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi udah rentang waktunya, tapi intinya dia fungsinya seperti itu, hanya untuk mencatat data kita aja, data pengunjung dan sebagainya itu ya. Untuk sertifikasi itu maksudnya gimana? Oh, waktu kita mendaftarkan website kita mungkin maksudnya, mungkin itu ya. mungkin itu Pak karena Oh, sertifikasi di sini. Oh gitu. Berarti tuh cari pertanyaan gimana caranya cari pertanyaan? Itu yang muncul ya, itu yang saya ketik itu mungkin saya tanyakan ke Bapak. Sertifikasi Google Analytics. Ya mungkin seperti untuk autentikasi mungkin maksudnya autentikasi website kita Nah, kalau dengan itu Google. gimana tuh, Pak?
Google Analytics kita kembali lagi itu sifatnya teknis, tidak bisa dijelaskan Tidak bisa jelaskan tanpa menunjukkan layar monitor. Oke. Gitu. Ada tahapannya waktu kita mendaftarkan website kita masukkan kode ini, kita buat nama web yang akan kita masukkan Google Analytics, sinkron ke email dan sebagainya kayak gitu. Teknis sifatnya. Itu daftarnya sebentar atau perlu persetujuan juga? Sebentar, Bos. Oh. Hampir instan lah sifatnya dia. Sama Hampir kayak instan. buat akun Mbak ya? Iya, sama kayak buat akun-akun. Mungkin kalau yang belum paham agak ribet ya. Terus, nah ini sudah terjawab tadi Pak. Ya, kayak gimana? Mengapa Google Analytics tidak berfungsi? Ya karena salah install. Ya salah aja, salah teknis saja. Tapi bisa nggak diulang tuh bisa? Bisa diulang lagi. Siapa tahu nanti di lain kesempatan gitu. Oh, enggak ada kayak itu. Bisa kita coba, nggak berhasil ya kita coba lagi, mungkin ada salah setting. Oke. Nah, pertanyaan saya itu saja Pak. Itu saja. Karena saya ya buat 4 Cuma pertanyaan saja. dapat jatah 4 pertanyaan ya. Cuma ya gitu Pak. Nggak, terus nanti ini nggak ada pertanyaan lagi. Oke, dari Atau pertanyaan saya, apa aja lah ya berhubungan dengan Google Analytics itu. apa ya? Jadi secara singkat sih saya udah paham bahwa Google yang namanya analitik itu pasti menganalisis, menganalisa. Iya. Nah, kalau Google Search Console tahu nggak? Search Nah, itu gimana tuh, Pak? Bapak tahu belum. Google Search Console? Pernah mendengar tapi belum tahu gitu Pak. Oh iya, berarti harus belajar lagi berarti Iya. ya. Iya. Familiar Ya sebenarnya dia mirip seperti Google Analytics, dia sebenarnya mirip dari Google Analytics. Cuma bedanya dia kalau Google Analytics lebih spesifik lagi dalam hal data. Dia dalam hal data lebih spesifik lagi. Kalau Google Search Console dia biasanya berhubungan dengan dengan indexing dan sebagainya. Dia kurang spesifik lah. Jadi- Kalau Pak jarang sih menggunakan Google Search Console untuk mencari data, Pak lebih cenderung menggunakan Google Analytics. Oh berarti fungsinya sama-sama untuk mencari data. Sama-sama mencari data, Menganalisis. cuma lebih spesifik lagi Google Analytics ya gitu. Terus biasanya Google Search Console ini digunakan oleh para Ya, web designer juga. Iya, seperti Pak juga pakai, cuma dari seringnya Pak pakai tetap terinstall, cuma sering Pak buka ya. Pak buka lihat datanya tuh lebih sering Pak gunakan Google Analytics. Google Analytics hampir tiap hari, Google Search Console kan seminggu, kadang sebulan sekali, mungkin kadang lupa Pak pakainya. Nggak terlalu sih menurut. Kenapa nggak milih satu aja Pak? Kenapa harus dua-duanya? Kalau dua kan lebih bervariasi data. Kalau satu kurang lengkap datanya itu. Kalau 2 kan nanti satunya marah kan bisa ke satunya lagi. Iya. Ya satunya nggak berfungsi bisa ke satunya lagi gitu maksudnya. Itu mungkin Ya. playboy namanya. Oke, bagaimana kan nanti ini? Ada lagi? Rasanya dari saya cukup. Dan Kak Pokoknya Yoga? gimana? Katanya Iya. mau mengasih pertanyaan yang sulit. Orang bagaimana? saya belum paham tadi materinya ini Pak, makanya saya nggak bisa. Coba saya dikasih materi yang udah saya paham. Ya Bisa. belajar lagi dong. Yang Iya. kembali lagi kita harus belajar lagi, jangan jadi bukan perusahaan, udah Iya, itu aja. Betul banget. Aduh. Minimal kupon Iya. keluar, Tahu lah. ya tahu. Dapat lah ya. Mengurangi beban orang tua lah, gitu kan. Ya. Sungguh menyakitkan kadang-kadang. Enggak itu buat saya itu motivasi. Motivasi. Pasti harus bisa dong. Cuma kan seperti dicampur ya. Cuma campurnya di hati ya. Kalau saya orangnya seleksi, Pak. Mana kalau saya orangnya Oh, selektif. Selektif. Ya. Seleksi itu kalau daftar. aduh. Ya selektif, saya orangnya selektif. Omongan mana yang ya patut kita masukkan hati ya masukkan, kalau enggak ya pakai motivasi aja. Oh gitu, bagus. Pintar Bagus. juga. Karena hari ini gimana? Kalau saya orangnya baperan Pak. Oh, hati-hati omongan dia ya. Hati-hati. Bisa nangis. Kalau sama saya bebas aja, Pak, ceplos-ceplos bebas. Tanpa salah ngomong tadi dia nangis. Ada saya. Saya sudah sempat dinangisin sama Andi. Oke, sekarang Oke, dari Kak Yoga cukup Kak. ya untuk lebih lanjutnya mungkin seperti Pak akan buatkan artikel tentang Google Analytics ini juga ya.
Oke, pertanyaannya ini Pak ya? Ya kurang lebih masih banyak, ada berapa pertanyaan sih yang bisa Pak tambahkan lagi, nanti kalian bisa lihat juga di link deskripsi. ya link deskripsi di bawah ini nanti ya video ini. Oke, mungkin cukup. Saya Oke. cukup. Ya. Oke, jadi itu tadi sedikit perbincangan singkat dari kami mengenai Google Analytics. By the way, terima kasih banyak Pak Kurnia karena Iya. sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol secara santai bersama dengan kami. Iya. Dan maafkan juga jika ada mungkin salah kata ataupun bercandaan dari kami yang kurang berkenan di hati Pak Kurnia, Kak Iya. Yoga, dan juga teman-teman di rumah. Kami mohon maaf. Dan semoga apa yang telah kami diskusikan tadi bermanfaat untuk kalian. Oke, itu saja video kali ini. And see you.